Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal unswan amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat melaksanakan ibadah puasa. Yang tinggal berapa hari lagi lah, hampir sudah setengahnya begitu. Insya Allah besok lusa kita memperingati nuzulul Quran. Nah, dalam hal ini Aki tetap mengkaji. Sekarang ada kajian, salah satu kajian yang berkaitan dengan dibentuknya Kampung KB. Aki bilang, satu adalah tanggung jawab masyarakat terhadap kampungnya. Kedua, hidup bergotong royong dengan tetangga. Nah, kemarin kan sudah dibahas bagaimana tanggung jawab itu tidak boleh mencemari, tidak boleh merusak. Sekarang bagaimana tanggung jawab atau bagaimana persahabatan kita, tadi yang disebut amarona bisilatil arham itu ya, bagaimana persahabatan kita dengan tetangga. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Walaupun bagaimanapun secara pribadi itu bagus ibadahnya, nah maka kalau tidak bagus dengan tetangga, bahaya ini, gak bisa masuk surga. Kata siapa Ki? Kata Rasul. Kata Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 hadis Nabi yang akan Aki bahas pada pagi ini atau pada malam ini. Yang ada yang bertanyakan ke Aki, Ki itu ngadongengnya di mana? Di masjid. Loh, kapan? Pagi setelah subuh, atas izin bapak-bapak dan ibu-ibu yang sholat bareng dengan Aki. Kalau tidak diizinkan Aki juga repot. Gak mau. Yang pertama, Rasul pernah bersabda bahwa Jibril, malaikat Jibril berulang kali kepada Rasul itu menanyakan tentang tetangga. Sehingga Rasul punya curiga bahwa tetangga itu harus dapat warisan. Tuh, ya, itu Rasul. Jadi kata Jibril, nanya lagi tetangga. Jadi kalau kita baik kepada tetangga itu adalah ditanyakan sama malaikat Jibril. Jadi sehingga Rasul menyimpulkan apakah tetangga itu harus diberi warisan. Sampai begitu. Itu saking perlunya kita bertetangga. Itu yang pertama. Maka dari itu berbahagialah orang yang menjadi RT. R itu rukun, T itu tetangga. Kalau dia bisa merukunkan antara tetangga dengan tetangga, kayaknya surga dia bagiannya gitu. Selama dia tidak berbuat yang jeleknya juga. Yang kedua kan R itu rakyat, T itu tetela. Jadi netelakeun rakyat, mengetahui rakyat, ya. Tahu orang yang sakit, tahu orang yang meninggal, tahu orang yang kaya, tahu orang yang miskin. Kalau RT itu bekerja lillahi ta'ala, menurut Aki dan keterangan-keterangan dari hadis Nabi ini, RT itu adalah ahli surga. Jadi satu, bahwa Jibril menitipkan tetangga ya kepada siapa? Yaitu kepada Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah demi Allah, kata Rasul ini demi Allah ya, bahwa seorang itu tidak beriman kalau tetangganya merasa terganggu olehnya. Jadi jelema nu sok ngaganggu ka tetangga, mata kage malah mereka dongeng minta izin dulu ya. Kenapa? Karena itu dia adalah tidak beriman. Jadi jelema teu beriman orang yang jelek dengan tetangga itu. Luar biasa ya, itu Rasul mengatakan seperti itu. Nah, karena itu kita di HR Bukhari ini mengatakan bahwa demi Allah, Rasul sampai berbicara begitu. Mudah-mudahan kita orang yang termasuk orang yang baik dengan tetangga. Nah, ini akan berkaitan dengan Kampung KB, bahwa Kampung KB itu adalah gotong royong, hidup seuyunan dengan para tetangga. Jadi cager sila anjangan, boga rejeki sili asaan, mun gering sili ubaran, maot sili rasana. Begitu ya. Itu
Jadi kampung KB itu tidak semata-mata dibentuk kalau tidak ada perintah agama. Jadi mana orang yang macam-macam lah. Oleh karena itu hakikatnya mari kita jelaskan kepada mereka hak-hak tetangga. Jadi yang jadi pokja itu sudah itu. Jadi pokja cinta kasih, jadi pokja agama, wah itu sudah luar biasa. Ya. Yang ketiga, Rasul menegaskan kembali hak-hak tetangga. Banyak sekali hak-hak tetangga itu. Yang pertama adalah kalau dia sakit tengoklah. Kalau dia meninggal pura-saralah atau uruslah begitu. Yang ketiga kalau dia meminjam pinjamilah. Lain dia mau pedit ke tetangga tanya. Yang keempat tidak boleh meninggikan rumah kita di atas rumahnya dia kalau tidak ada izinnya. Itu sampai begitu. Itu bukan kata pemerintah, itu kata Rasul, ya. Dan jangan diracuni oleh masakanmu. Nah, jadi kalau ada masakan ke ame tuh ya. Kamu sama tetangga itu adalah racun kecuali kalau tetangganya diberi. Nah, itu adalah ajaran-ajaran Rasul ya. Banyak lagi ya. Jadi dengan tetangga itu adalah bagaimana kita saling memahami, saling mengetahui, saling komunikasi sehingga tidak terjadi. Nah, itulah yang disebut sabilulungan dasar gotong royong. Sabilulungan sifat silih royong. Sabilulungan genteng ulah potong. Sabilulungan persatuan tembok. Itu di lagu Sabilulungan. Dulu kan zamannya Pak Obar dengan Pak Dadang Nasir bahwa moto Sabilulungan itu adalah motonya kabupaten. Sekarang diganti oleh Pak Dadang Supriyatna jadi Bedas. Aki juga tidak paham ya begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini barang siapa kata Rasul. Barang siapa mengaku iman kepada Allah, barang siapa mengaku iman kepada Allah di hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Berbuat baik kepada tetangganya. Sampai-sampai Rasul ditanya, Rasul, siapa yang dikatakan orang yang baik itu? Orang yang baik itu Rasul tidak menjawab. Tapi menjawabnya adalah tanyakan saja kepada tetanggamu. Jadi kalau tetangga kita mengatakan bahwa banyak yang baiknya kita itu jadi orang baik. Tapi kalau tetangga itu menceritakan jeleknya itu kita itu orang jelek. Makanya di dalam takziah kalau meninggalnya suka ditanya, apakah ibu ini atau bapak ini menjadi orang baik, suka ibadah, itu menandakan dan perintah dari Rasul tanyakan kepada tetangganya. Karena pada saat meninggal dunia itu yang ada kumpul di takziah itu kebanyakan tetangga dan keluarga. Itu akan menjadi saksi kita. Jadi kalau selain daripada minta maaf, utangnya dan lain sebagainya, tanyakan juga apakah ini orang baik atau tidak, ahli ibadah atau tidak. Nah, dan juga di dalam utang kan biasa minta maaf dan lain sebagainya. Itulah kira-kira bahasan Aki malam ini tentang sauyunan bersama tetangga. Mari kita terapkan ini di mana? Yaitu di kampung KB. Jadi kampung KB itu adalah kampung-kampung orang. Kampung-kampung kita ditempati oleh kita, begitu ya. Di enak tidak enak juga kita, dan kitalah yang harus memeliharanya. Luhur sekali kampung KB itu. Kalau hanya sekedar kampung KB, bagus BKB-nya, itu mah fisiknya. Tapi tarik kepada hakikatnya bahwa kampung KB itu adalah kampung yang diperintahkan oleh Rasul untuk bersama-sama membangun kampungnya dan sauyunan bersama tetangganya. Sekian saja dari Aki. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.